Dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto membuat langkah signifikan dengan secara eksplisit mengutip pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan kebijakan pemerintahannya. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menilai tindakan ini sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Menurutnya, rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan hal langkah yang fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. Johan Rosihan menjelaskan, ketika seorang kepala negara merujuk pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 untuk efisiensi anggaran, atau pasal lain untuk kebijakan ekonomi kerakyatan, itu menunjukkan ada upaya serius untuk menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama pemerintahan. Fenomena ini juga menandakan kesadaran pemerintah untuk tidak hanya fokus pada program dan pencapaian, tetapi juga pada landasan hukum dan konstitusional yang mendasarinya. Ia menilai ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah tidak akan berjalan secara dadakan atau hanya berdasarkan kepentingan sesaat, melainkan berpedoman pada amanat konstitusi yang telah disepakati bersama. Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa rujukan konstitusional dalam pidato kenegaraan memiliki fungsi edukatif yang penting bagi publik. Masyarakat diajak untuk tidak hanya memahami isi konstitusi secara teoritis, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana konstitusi digunakan dalam pengambilan kebijakan negara. Menurutnya, konstitusi bukan hanya aturan prosedural, tetapi panduan nilai dan prinsip yang harus menginspirasi setiap kebijakan. Ketika seorang presiden secara eksplisit merujuk pada pasal-pasal konstitusi, ini juga menunjukkan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat bahwa tidak ada kebijakan yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Johan meyakini hal ini bisa menciptakan efek domino positif. Jika pemimpin tertinggi negara menunjukkan komitmen hidup dalam konstitusi, maka pemimpin di semua tingkatan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga kepala desa, akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ia menegaskan, budaya kepemimpinan yang berbasis konstitusi akan melahirkan pemimpin yang tidak hanya populer atau karismatik, tetapi juga memiliki integritas konstitusional yang tinggi. Namun, Johan mengingatkan bahwa rujukan konstitusi harus diikuti dengan implementasi nyata. Ia menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan kebijakan pemerintah konsisten dengan semangat konstitusi. Rujukan konstitusi tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Ia mengajak seluruh bangsa untuk menghidupkan konstitusi di setiap aspek kehidupan. Konstitusi, menurutnya, bukanlah sekadar warisan sejarah, melainkan instrumen hidup untuk membangun masa depan. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.